Istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia.
Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta.
Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga,
misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain.
Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono.
Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP, karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024.
Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun.
HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst.
Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar.
Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu.
Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat
lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Galurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP, karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono masuk. Saya kan dari DPC. Nah, DPC itu kan sesuai tingkatnya. DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak.
Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh istana. Kalau istana mendorong, semua instrumen didorong, ya bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh.
Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena
Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistya selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono masuk. Saya kan dari DPC. Nah, DPC itu kan sesuai tingkatnya. DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut.
Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain.
Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Karurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa lagi, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup.
Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik.
Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa
bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nanti, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman.
Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardhani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas, Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan
demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4
nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP, karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas, Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi nggak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP.
Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia.
Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep.
Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Galurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan,
Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya.
Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air.
Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya,
Nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun.
HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst.
Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar.
Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu.
Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat
lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina, dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP, karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono masuk. Saya kan dari DPC. Nah, DPC itu kan sesuai tingkatnya. DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak.
Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh istana. Kalau istana mendorong, semua instrumen didorong, ya bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh.
Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena
Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut.
Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain.
Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Karurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa lagi, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup.
Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik.
Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di Bank Investasi Internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa
bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman.
Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardhani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan
demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nanti? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4
nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman, Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP.
karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada Pak saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia.
Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas, Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep.
Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan,
Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya.
Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air.
Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya,
Nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun.
HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst.
Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke. Berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar.
Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman.
Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini kami yang lirik kan Mbak Erina Gudono ya.
Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono masuk. Saya kan dari DPC. Nah, DPC itu kan sesuai tingkatnya. DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana,
maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh istana. Kalau istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak.
Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma
ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP, karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono masuk. Saya kan dari DPC. Nah, DPC itu kan sesuai tingkatnya. DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024.
Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut.
Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain.
Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup.
Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik.
Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di Bank Investasi Internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Karuang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa
bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistya selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman.
Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardhani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan
demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4
nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman, Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP.
karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada Pak saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia.
Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas, Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep.
Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan,
Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya.
Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi nggak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air.
Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Mungkin seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono masuk. Saya kan dari DPC. Nah, DPC itu kan sesuai tingkatnya. DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya,
Nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun.
HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi nggak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst.
Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar.
Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu.
Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat
lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak.
Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh istana. Kalau istana mendorong, semua instrumen didorong, ya bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh.
Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingkan dengan partai yang lain, karena
Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut.
Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain.
Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa lagi, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup.
Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik.
Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di Bank Investasi Internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kaluang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa
bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistya selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman.
Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardhani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan
demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4
nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP, karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas, Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi nggak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Mungkin seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nanti? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP.
Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia.
Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas, Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi nggak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep.
Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Mungkin seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP, karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan,
Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya.
Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air.
Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah lah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa lagi, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya,
Nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun.
HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst.
Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nanti? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke. Berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar.
Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman.
Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini kami yang lirik kan Mbak Erina Gudono ya.
Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana,
maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh istana. Kalau istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak.
Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma
ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nanti, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024.
Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut.
Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain.
Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistya selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi,
maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik.
Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman, Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri, yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa
bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistya selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman.
Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan
demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena
aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD, DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistya selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Haris Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta.
Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik.
Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Galurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD,
Ada lagi Mas Lisman Pujakusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik.
Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi nggak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono, MSI.
Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan sasondingan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Ia
Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistia, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya.
Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air.
Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka, yakni JP Morgan, sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya,
Nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah. Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun.
HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen, yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst.
Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Mungkin seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nih Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke. Berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga. Misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar.
Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak. Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh Istana. Kalau Istana mendorong, semua instrumen didorong, ia bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer. Yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya, Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu.
Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat
lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra, kami memang akan saya soundingkan dengan partai yang lain, karena Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum. Kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa lagi, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari DPD ke DPP, karena aturan-aturan dari Partai Gerindra ini adalah dari DPC, kami mengajukan ke DPD nanti yang mengajukan ke DPP. Karena DPP ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja. Selain Mbak Erina ada saya sendiri, Pak Sukaptana, ada Mas Danang Wicaksana Sulistyo selaku Ketua DPD, ada lagi Mas Lisman Puja Kusuma selaku kader muda juga yang baru saja lolos. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Adapun hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, Hari Sukaptana. Bahkan, Sukaptana mengklaim pembahasan terkait rencana pengusungan Erina menjadi bakal calon Bupati Sleman sudah sampai di DPP Gerindra. Iya, Erina Gudono, masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatnya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukkan dalam bursa tersebut, jelasnya. Sukaptana mengatakan internal DPC Gerindra Sleman tidak hanya mengusulkan nama Erina Gudono saja, tetapi ada nama lain yaitu Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan dirinya sendiri. Iya, nama-nama tersebut masih dalam penjajakan dulu semua, kata Sukaptana. Di sisi lain, partai lain pun telah mengusulkan beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada Sleman 2024. Contohnya dari PAN yang telah memprioritaskan untuk mengusung istri mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, Kustini Sri Purnomo. Kini, ia pun masih menjabat sebagai Bupati Sleman hingga tahun 2026. Selain Kustini, ada pula mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Sleman, Harda Kiswaya yang rencananya bakal diusung oleh Golkar. Dengan adanya nama-nama yang diusulkan tersebut, bagaimana peluang Erina Gudono untuk menang dalam Pilkada Sleman jika benar-benar diusung oleh Gerindra? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman 2024 jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi tersebut. Ia tergantung didorong kekuasaan atau tidak.
Kalau didorong kekuasaan bisa menang. Artinya kekuasaan itu didukung oleh istana. Kalau istana mendorong, semua instrumen didorong, ya bisa menang, kata Ujang kepada tribunnews.com. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Ujang menilai dukungan istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Samalah dengan Gibran saat jadi wali kota Solo, Bobi saat jadi wali kota Medan. Kalau ada dorongan kekuasaan, porsi menangnya kan ada, ujarnya. Namun di sisi lain, kata Ujang, jika Erina hanya mengandalkan popularitasnya saja sebagai menantu Presiden Jokowi, maka dirinya menilai hal tersebut tidak akan cukup. Kalau peluang, menang kecil, ya kalau tidak didukung kekuasaan. Kalau hanya mengandalkan figuritas sendiri, pribadi, ya susah, Erina menang, tuturnya. Partai Gerindra dikabarkan mengajukan menantu Presiden Jokowi Erina Gudono sebagai bakal calon Bupati Sleman di Pilkada serentak 2024. Terkait hal ini, PKS memberikan sindiran menohok kepada Gerindra. PKS mengatakan bahwa Gerindra seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada serentak tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Senin 11 Maret 2024. Mardani mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari Erina soal wacana maju sebagai Bupati Sleman. Namun ia mendengar bahwa nama Erina diusulkan oleh Partai Gerindra. Mardani pun mengaku tidak masalah jika nantinya Erina memang diusulkan oleh Partai Gerindra. Hanya saja ia memberikan sindiran menohok, di mana menurutnya Parpol seharusnya mengusung kadernya sendiri di Pilkada serentak 2024. Ia pun menekankan bahwa PKS tidak berniat untuk mengusung Erina Gudono untuk maju sebagai Bupati Sleman 2024. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad memberi tanggapan terkait istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang masuk bursa Bupati Sleman, Yogyakarta. Saidiman menilai lirikan Partai Gerindra terhadap Erina didasari atas popularitas yang dimiliki oleh menantu Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat ini Erina merupakan sosok yang populer, yakni selain menjadi model, Erina merupakan menantu orang nomor 1 di Indonesia. Menilik ke belakang, Erina merupakan sosok aktivis Miss Indonesia. Meski tak memiliki pengalaman politik praktis, menurut Saidiman, sosok Erina memiliki kualitas yang cukup baik. Lantas Saidiman memprediksi bahwa pencalonan Erina sebagai Bupati Sleman akan menuai sorotan publik internasional perihal politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Saidiman menilai apabila istri Kaisang itu berhasil masuk ke dunia politik, maka itu akan memperparah pandangan dunia internasional terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, politik dinasti yang merusak demokrasi juga akan berimbas negatif pada pelakunya. Diketahui sebelumnya Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana menyebut nama menantu Jokowi itu didorong oleh kader internal Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Kendati masih dalam penjajakan, pihaknya juga sudah menyiapkan nama lain. Sebagai usulan, nama Erina dan sejumlah calon akan dibahas dalam mekanisme DPC hingga ke DPD Pusat. Menurutnya Erina Gudono yang berusia 27 tahun itu sudah masuk kriteria, yakni berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa salah satu syarat maju sebagai bupati adalah calon berusia minimal 25 tahun. HR Sukaptana mengatakan Gerindra Sleman juga menjalin komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan PAN. Hal ini dikarenakan Gerindra hanya mendapatkan 6 kursi di Sleman dan masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sleman. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak, tanggapannya Pak sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya Pak. Saya bukan KPU jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respon singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh.
Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bisa memenangkan Pilkada Sleman Yogyakarta apabila ada turut campur tangan kekuasaan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Maret. Menurut Ujang Komarudin, agak sulit apabila Erina Gudono memenangkan Pilkada Sleman hanya dengan mengandalkan popularitasnya sendiri. Ujang menilai Erina Gudono bisa menang dalam Pilkada Sleman jika didukung oleh Istana. Dia mengatakan jika Erina benar-benar didukung Istana, maka kemungkinan seluruh instrumen yang dimiliki pemerintah bakal dikerahkan demi kemenangan menantu dari Presiden Jokowi tersebut. Ujang menilai dukungan Istana bakal serupa dilakukan seperti saat pencalonan menantu Jokowi lainnya, yaitu Bobi Nasution dalam Pilkada Medan dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ketika bertarung dalam Pilkada Solo dan Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sosok Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo, kini digadang-gadang maju di Pilkada Sleman 2024. Kini nama Erina Gudono dikabarkan menyusul jejak sang suami, Kaisang Pangarep, terjun ke dunia politik. Istri dari Ketua PSI itu tengah disiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Sleman di Pilkada 2024. Namun Erina Gudono dikabarkan akan bersaing dengan Lismana Pujakusuma dan Sukaptana. Erina Gudono merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau istri Kaisang Pangarep. Orang tua Erina merupakan dosen yakni Profesor Dr. Muhammad Gudono dan Dr. Andes Sofiatun Gudono MSI. Meskipun tak setenar artis-artis di tanah air, ternyata Erina Gudono bukan orang sembarangan. Ia merupakan finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1996. Dan Erina merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Meskipun lahir di luar negeri, ternyata lebih banyak mengenyam pendidikan di tanah air. Erina tercatat lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Manajemen Keuangan. Sedangkan S2, Erina merampungkannya di Columbia University Master of Public Administration. Dunia entertainment bukan hal asing bagi Erina Gudono. Selain sebagai seorang model, Erina Gudono juga sebagai seorang edukator dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia. Karir Erina Gudono pun terbilang cemerlang. Erina pernah bekerja di bank investasi internasional yang terkemuka yakni JP Morgan sebagai Asia Analyst. Dari April 2019 hingga Oktober 2020, Erina Gudono pernah bekerja sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal, misalkan seperti Mas Puja Lisman Pujakusuma, ada Mas Danang Sulistyo, ada saya sendiri yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan saya sondingkan dengan partai yang lain karena
Partai Gerindra di Sleman 6 kursi, sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus 10 kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu. Sudah ada komunikasi mungkin dengan Mbak Erina? Belum, kami belum komunikasi, tetapi kami memang mengincar salah satu kandidat yang memang betul-betul putra daerah atau putra Sleman ya, karena Mbak Erina ini kan tinggalnya di Jalan Kalurang. Ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat Sleman belum banyak yang mengenal beliau. Ini kami publikasikan ya, siapa tahu nanti bisa kami munculkan lewat Partai Gerindra. Kalau mekanisme penjaringannya seperti apa nanti, Pak? Mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan, tapi memang kami baru persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan DPD membahas tentang pilkada yang serentak ini di 5 kabupaten kota. Penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu, setelah itu dari eksternal. Oke, berarti kira-kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan, Pak? Kira-kira ada 4 nama ini ya. Yang pertama Mbak Erina, kami sendiri selaku Ketua DPC, kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari